Ayu Ting Ting meninggalkan 2013 dengan banyak kejadian dramatik. Selain rangkaian cita-cita yang terwujud, duka juga menghiasi hari-harinya yang riuh. Lalu catatan apa saja yang telah ia toreh sepanjang tahun 2013 ini? Lantas cita-cita apa saja yang hendak ia wujudkan di tahun depan? Semua sepanjang perjalanan tahun 2013 membuat Ayu Ting Ting dikelilingi rasa bahagia. Banyak pencapaian diraih sejak namanya melambung sebagai penyanyi dangdut. Satu demi satu mimpinya menjadi kenyataan, mulai dari merenovasi rumah hingga memberangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci yang sempat batal. Lalu puncaknya di tahun 2013 ini pula, Ayu menikah, kemudian berbadan dua. Selama 2000 sudah dicapai, yaitu dia sih alhamdulillah udah. Rumah udah bagus banget itu. 2012 tuh seharusnya ayah sama ibu haji. Tapi kan kemarin sempat gagal tuh, ditunda. 2013 ayah sama ibu berangkat haji, alhamdulillah udah kecapai semuanya. Udah ada lah gitu, maksudnya udah beres lah. Itu yang 3 itu cita-cita saya. Pastinya di tahun 2013 alhamdulillah Allah ngasih rezeki yang begitu besar buat saya. Titipan yang begitu besar buat saya gitu. Jadi saya harus kejaga, harus benar-benar bersyukur gitu. Dan menurut saya yang paling istimewa di tahun 2013 ya saya dikasih momongan gitu. Dan mudah-mudahan tahun depan saya bisa ngejaga anak saya terus sampai nanti, itu aja. Tapi itulah yang terjadi. Segala kebahagiaan yang memuncak tiba-tiba berubah penuh air mata. Ayu Ting Ting tak ubahnya meniti hari-hari yang anti klimaks sejak pernikahannya yang hanya berumur 3 minggu, yakni tanggal 4 Juli menikah dan kemudian langsung ditalak Angie tanggal 25 Juli. Segala kebahagiaan itu langsung tergulung badai. Semua bermula ketika Ayu pergi meninggalkan rumah Angie dalam keadaan hamil dan kembali ke rumah orang tuanya. Mulai saat itu semua dilakukan Ayu tanpa Angie, seperti terlihat saat merayakan Idul Fitri tahun ini. Yang sewajarnya aja gitu. Biasanya kalau orang setelah menikah bahagia gitu, tapi ini lain ceritanya ke saya gitu. Saya kadang suka sedihnya, kenapa kok bisa terjadi sama saya gitu. Tapi saya nggak mau patah semangat gitu, karena saya senang saya bentar lagi mau punya anak. Gak usah peduliin saya, anak saya dan keluarga saya. Tolong buat saya tenang. Saya cuma pengen hidup lebih tenang bareng sama anak dan keluarga saya. Gak usah mikirin dan gak usah peduli atau khawatir atau apapun. Insya Allah saya terima semuanya. Saya ikhlas. Insya Allah saya kuat dan bisa ngejaga ngerawat anak saya bareng sama ayah sama ibu saya. Udah itu aja. Pastilah ya di tahun 2013 ini banyak banget yang udah saya alamin dan saya rasain itu. Baik dari terutama kehidupan pribadi saya gitu kan. Tapi ya pasti sedih. Ya namanya manusia itu pasti punya cobaan, pasti ngerasain sedih, ngerasain senang gitu. Tapi lebih banyak sedihnya kayaknya di tahun 2013 ini gitu. Kalau bisa diulang, ya kita juga gak ada yang mau seperti sekarang gitu. Ya saya juga pengen punya keluarga yang hidupnya bahagia, yang harmonis, yang sakinah mawaddah warohmah. Itu impian semua perempuan, pasti itu. Tapi kan ya susah. Allah sudah berkehendak lain. Saya sebagai manusia hanya bisa berencana. Saya balik lagi, saya kembaliin lagi. Saya dari awal berniat, saya berkeluarga, saya akan mikir saya punya anak, saya bakal hidup lebih bahagia, lebih tenang, lebih indah lah pastinya gitu. Nanti dikasih anak. Tapi ternyata saya gak bisa. Rupa-rupa kehidupan mulai dari yang penuh rasa bahagia hingga menukik keduka lara diresapi Ayu Ting Ting sepanjang tahun 2013 ini. Dan kini di penghujung tahun ia memahat mimpi-mimpi masa depannya. Paling tidak di tahun depan banyak hal yang ingin ia capai selain tentulah melahirkan tanpa Angie, kemudian membesarkan buah hatinya sendiri. Yang pengen dicapai di depan, doain ya pemirsa intens. Pertama,
saya pengen apa tadi, kontrakan biar banyak. Terus udah gitu yang kedua itu apa namanya, rumah yang gede, terus ada kolam renang. Terus yang ketiga bangun villa, mobil yang bagusan. Keempat villa deh, banyak banget ya. Amin ya, mudah-mudahan rezeki kan. Boleh kita sebagai manusia punya cita-cita. Kalau pergi haji ya, kalau itu kan panggilannya, saya tidak bisa memaksakan gitu ya. Mudah-mudahan Allah bisa mendatangkan panggilan itu buat saya. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga, takutnya ada main di sana. Solalilali, ola olala, solalilali, ola olala. Di penghujung tahun, Ayu Ting Ting punya banyak mimpi yang ingin ia capai pada 2014 nanti. Sementara itu, kehebohan yang lain di penghujung tahun dibawa oleh Syahrini saat membuka usaha barunya di sebuah mal di kawasan Jakarta Barat. Dibuka dengan konvoi mobil mewah, Syahrini menghias usahanya dengan kemewahan pula. Lantas seperti apa semua kehebohan itu? Sesaat lagi, temukan jawabannya di segmen berikutnya. Di penghujung tahun, Syahrini juga membuat kehebohan. Mulai dari konvoi mobil mewah di tengah kemacetan ibu kota, hingga tampilan serba emas saat ia membuka usaha baru yang serba luks. Lantas, sebahagia apakah Syahrini kemarin?